welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Oke guys, hari ini aku masih tetap mendoakan kalian agar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya harus masih tetap semangat dan mudah-mudahan kita diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki. Serta kita segera terbebas dari segala macam himpitan hutang dari aplikasi pinjol hari ini, yang mungkin sudah mengganggu semua sisi kehidupan kita hari ini, yang sudah menyita hati dan perasaan, yang sudah menghabiskan semua energi dan mengganggu jam-jam tidur kalian. Bahkan ada yang sampai ke bawah mimpi. Ada yang mengalami masalah seperti itu. Nah, kita akan kupas tuntas pada video kali ini. Buat kalian yang sedang mengalami masalah seperti ini, aku masih pengen tetap mengingatkan ya, agar untuk tetap tenang terlebih dahulu dan tidak panik berlebihan, serta tidak melakukan tindakan-tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Masalah hutang pinjol ini kecil ya. Masalah hutang di aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini sedang menghantui kalian itu segera bisa kita selesaikan ketika kalian bisa melewati setiap tahap proses yang harus kalian jalani hari ini. Oke, siapa yang hari ini sedang mendapatkan pesan-pesan seperti mengingatkan untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjol? Segera bayarkan tagihan Anda atau data Anda akan kami segera proses. Segera bayarkan hutang Anda atau Anda akan kami alihkan kepada pihak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Atau segera bayarkan hutang Anda atau debt kolektor lapangan kami akan segera datang ke rumah. Nah, pesan-pesan seperti itulah yang hari ini sering didapati oleh teman-teman kita yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Dan tentu hal ini akan membuat kita panik ya. Apalagi yang baru-baru terjun ke dalam dunia pinjol dan akhirnya hari ini belum mampu melakukan pembayaran karena belum punya uang bang, karena mungkin belum gajian, atau mungkin memang udah gadai barang ini itu dan jual ini itu segala macam tapi masih nggak cukup bang. Akibat denda dan bunganya yang terus berjalan dan terus menumpuk semakin tinggi. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang mendapatkan pesan seperti itu, kalian tidak perlu takut, tidak perlu panik berlebihan, santai saja terlebih dulu. Ya, coba tarik nafasnya dulu dalam-dalam dan keluarkan secara perlahan. Dari mulut, nariknya dari hidung, keluarnya dari mulut, jangan dari bawah. Kalau itu namanya buang angin ya. Supaya apa? Supaya terapi ini bisa kalian gunakan ketika kalian memang benar-benar merasa panik terkait tentang masalah aplikasi pinjol ini. Kita akan tetap meluruskan niat dan hati kita. Kita akan bayar ketika nanti kita sudah punya uang untuk bisa melakukan pelunasan dan penyicilan di aplikasi pinjol. Jadi untuk yang mendapatkan pesan-pesan seperti itu, ada dua langkahnya. Yang pertama, kalau masih kepo pengen baca setiap pesan dari mereka itu, kalian harus menyiapkan mental terlebih dahulu. Jadi kalau mentalnya nggak kuat, atau mungkin kira-kira itu bisa membuat hati dan pikiran kalian susah, lebih baik tidak usah dibaca sekalian. Kalau sudah mentalnya kuat, pengen baca, pengen tahu, pengen kepo, silahkan dibaca. Kalau kira-kira memang belum mampu untuk membaca dan tekanan itu membuat kalian stres, tidak usah dibaca sekalian. Kalau diblokir nomornya bagaimana bang? Boleh, silahkan. Tapi percuma, mereka itu punya ratusan nomor-nomor baru yang terus-terusan menagih dan menyerang nomor handphone kita. Serasa jadi artis ya, karena mungkin setiap harinya dihubungin dan ditagih puluhan nomor handphone baru, ya kan? Jadi tidak perlu stres. Kalau stres bagaimana bang? Kalian sendiri yang akan rugi. Cara kerja mereka itu memang seperti itu. Cara kerja mereka ingin menekan kalian itu agar kalian stres itu, ya memang seperti itu. Jadi jangan masuk ke dalam jebakan tersebut. Kenapa seperti itu? Ketika nanti kalian sudah masuk ke dalam jebakan stres mereka, ke dalam permainan mereka, maka kalian nanti tidak akan mampu lagi untuk berpikir jernih. Kita tidak menginginkan adanya lagi korban yang terus berjatuhan karena aplikasi pinjaman uang online.
Yang sudah berlalu sudah cukup. Jangan ada lagi yang memilih jalan singkat dengan cara yang salah seperti itu. Ingat, hutang pinjol kalian ini tidak seberapa, kecil sekali. Ketika nanti kita memang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa segera bangkit dan menyelesaikan semua permasalahan ini. Jangan lagi ada pemikiran-pemikiran negatif yang mungkin hari ini sudah dipermalukan ya, atau mungkin nggak tahan banget, udah stres nih bang di uber sama aplikasi pinjol. Toh hari ini yang sudah langsung ketemu dengan debt collector dari aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan itu masih baik-baik saja. Paling mungkin sedikit merasa malu ya, karena orang lain tahu atau mungkin tetangga kita tahu kita sedang didatangin sama yang namanya debt collector. Itu doang. Hari ini perasaan malu kalian itu tidak membuat kalian kenyang ya. Perasaan malu yang hari ini sudah dipermalukan aplikasi pinjol ini tidak akan memperbaiki keadaan kalian ketika kalian memang belum mau bangkit dan menata kembali segala sesuatu yang mungkin sudah hancur lebur karena aplikasi pinjol. Ingat ya, tidak ada orang yang tidak bermasalah hari ini. Hampir semua orang punya masalahnya masing-masing. Yang penting bagaimana cara kita menanggapi masalah tersebut. Yang besar kita perkecil, yang kecil nggak usah lagi membuat dan menyita energi kita. Yang hari ini jam tidurnya sudah terus-terusan terganggu ya, ke bawah mimpi, kepikiran terus karena aplikasi pinjol, ya udah stop lah. Yang hari ini masih takut kalau aplikasi-aplikasi pinjol itu datang ke kantor, datang ke sini, ke rumah, datang ke kos, datang ke kontrakan, ya sudahlah. Yang hari ini masih bertanya-tanya, bang, bagaimana kalau debt collector itu datang ke rumah, apakah ke alamat atau ke tempat yang sekarang saya tinggal? Jadi untuk pertanyaan itu ya, biasanya debt collector itu datang ke alamat pertama kali kalian mengajukan pinjaman di KTP ya, sesuai dengan KTP. Jadi kalau udah pindah bagaimana bang? Apakah mereka tahu nggak nanti kalau kita udah pindah? Nggak, mereka itu nggak akan tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu. Ya udah, jadi cukup jelas. Dan untuk kalian yang mungkin hari ini masih terpesona ya sama kejar-kejaran debt collector lapangan atau mungkin yang namanya debt collection aplikasi pinjol, itu udah nggak perlu lagi merasa panik ya. Sudahlah, santai aja ya. Dan yang masih ketakutan pengen didatengin sama debt collector lapangan itu, mereka aplikasi-aplikasi yang punya debt collector lapangan itu tidak akan memberitahukan kapan mereka datang, kapan mereka mau kunjungan. Jadi untuk yang hari ini masih kepo pengen tahu bang aplikasi A, B, dan C ini apakah ada debt collector lapangannya atau tidak bang? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena mereka mengirimkan pesan kalau mereka pengen datang ke rumah kalian. Sehingga kita akan gusar, kita akan panik. Dan ingat ya, setiap aplikasi pinjaman uang online yang punya debt collector lapangan itu mereka tidak akan memberitahukan. Mereka akan langsung datang dan kunjungan. Contohnya seperti aplikasi Akulaku, Kredivo ya. Untuk di aplikasi pinjolnya mungkin Kredit Pintar, tapi hanya untuk di wilayah Jakarta aja tuh kalau untuk di aplikasi Kredit Pintar. Kalau untuk di luar daerah lain sih sepertinya belum ada pengakuan dan pengaduan dari subscriber kita. Jadi udah nggak perlu lagi merasa panik ya, santai saja terlebih dahulu ya. Yang penting kita terus berbenah, bisa menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Yang hari ini sudah punya hutang di beberapa aplikasi, jangan pernah berpikiran untuk menyelesaikan masalah yang lama dengan cara menggali lubang yang baru, menggali masalah yang baru. Nanti kalian tambah pusing. Jadi yang hari ini sudah punya masalah di beberapa aplikasi, ya sudah, biarkan saja mentok sampai di situ dulu, sambil mengintip peluang dan mengumpulkan uang. Nanti insya Allah kalau memang sudah ada rezekinya, kita akan bayar satu persatu. Jadi jangan lagi menambah masalah baru, jangan lagi memikirkan slick checking ini itu segala macam. Fokuslah pada kehidupan pribadi terlebih dahulu, pada kehidupan keluarga dan pekerjaan, sehingga nanti beberapa rezeki, peluang dan cuan itu bisa membuat kita melunasi semua masalah yang ada hari ini. Oke ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lagi membaca pesan-pesan yang bisa mengganggu pemikiran kalian. Tidak usah dibaca sekalian. Kalau mau diblokir silahkan diblokir. Ya, oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.